khalaqta min ladun
Sama mau teguran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik Ibu. Ayo silahkan, saya tuh kangen sama kalian. Silahkan dibuka kameranya. Wah, terima kasih Anissa, Mahesa, Zahran, Jihan, yang lainnya. Ada 20 mahasiswa yang hari ini gabung bersama saya. Terima kasih ya sudah datang memenuhi panggilan saya. Waduh. Oke. Yang lain saya tunggu, buka dong kameranya. Ibu gimana kabarnya, Bu?
Alhamdulillah baik. Oke. Mata kuliah desain pembelajaran ya kalian ya bersama saya ya. Iya, Bu. Oke. Harusnya hari ini juga kan ya? Iya, Bu. Iya. Ya Iya, sudah. Bu. Apa? Bu Fatan ulang tahun, Bu. Oh, Fatan ulang tahun. Kesini dong, Fatan. Kita rayakan rame-rame. Iya, Bu. Ya. Oke, untuk mata kuliah kita desain pembelajaran, karena kan materinya udah habis ya, udah selesai ya. Nah, tinggal Iya, Bu. pengumpulan UAS kan. Nah, ini saya nagih nih pagi-pagi. Kalian udah pada mengumpulkan belum? Udah, Saya Bu. sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Ada yang belum? Udah, Bu. Ada yang belum kah? Kurang tahu, Siapa Bu. yang Kalau belum? Ayo, coba saya absen satu-satu ya. Saya pengen dengar suaranya. Anissa sudah atau belum? Sudah, Ibu. Mahesa? Udah, Bu. Udah dikumpulin. Oke, Zahran? Udah, Bu. Jihan? Udah Bu, baru pas tadi pagi. Oke. Salsa Delia? Sudah Bu. Udah. Anissa? Udah Bu, sudah Bu. Deviana? Belum Bu, dikit lagi. Belum, dikit lagi. Hari ini dikumpulin ya? Iya Bu, pengen dihias Oke, dikit. ditunggu ya. Kemudian Puspa? Sudah Bu, baru dikumpulin. Alhamdulillah. Alia? Udah Bu. Alia, saya kangen sama ciloknya ya. Nanti saya WA lagi ya. Baik Bu. Farid? Sudah, Ibu. Sudah, Alhamdulillah. Siti Nurhaliza? Belum Ibu, bentar lagi. Oke, saya tunggu ya. Iya Ibu. Kemudian, aduh, lupa lagi ya. Safa, tadi udah dipanggil belum ya Safa ya? Belum Bu, ini baru mau ngumpulin. Oke, ditunggu. Salsa Delia tadi udah ya? Farid ada 2 ya di sini ya, Farid ya? Iya, Bu. Oh, yang satunya pakai laptop. Iya. Yiza siapa ya? Tadi ada Yiza, di mana dia? Yiza Hezi Bogor. Zia Hezi. Siapa Zia Hezi ini siapa? Coba dibuka kameranya Zia Hezi. Ada mahasiswa baru ya. Zia Hezi siapa? Fatan, siapa temanmu ini? kurang tahu. Mas Randi. Iya, Pak Andi. Baiklah. Tahu Bu, Kirain ada kontak. mahasiswa baru. Torik. Dikit lagi, Ibu. Oke. Nabila. Nabila Safia. Mas Randi, kasih Bu Mai. Zoom-nya ada. Nabila Safia. Nabila Safia lagi pergi? Lagi KM mungkin Bu. Oh, lagi KM, baiklah. Eka. Eka juga KM. Ada Bu, hadir Bu. Udah Bu, udah Hadir. ngumpulin.
Baiklah, saya mau dengar suaranya, makanya saya tungguin sampai bersuara ya. Al-Fahri, Ahmad Fahri. Iya Bu, bentar lagi dikirim Bu. Iya, ada lagi yang belum masuk? Kelas kalian yang belum masuk siapa? Amalia Ibu KM. Agung kayaknya. Amalia, Agung. Oke, nanti disampaikan DJ, Bu, aja ya. belum masuk. Siapa? Gaus Janan belum masuk, Bu. Jangan. Oh ya, kenapa dia? Kurang tahu, Bu. Mungkin masih tidur kali ya. Baiklah, sedikit mungkin evaluasi dari pembelajaran kita. Evaluasi ini penting ya, baik dari saya maupun dari kalian gitu ya. Nah, oke, saya pengen dengar dulu evaluasi dari kalian tentang pembelajaran yang telah kita lakukan, ya. Kira-kira di antara kalian siapa yang kepingin menyampaikan tentang pendapatnya atau penilaiannya tentang pembelajaran kita selama 1 semester ini, sehingga untuk kedepannya ketika kalian nanti pasti bertemu dengan saya ya di mata kuliah baru gitu ya, jangan sampai bertemu lagi di mata kuliah yang sama gitu kan ya. Atau mungkin ada yang kepingin bertemu sama saya di mata kuliah yang sama? Jangan Bu, jangan. Jangan katanya ya. Makanya maunya ketemunya di mata kuliah yang berbeda ya kan. Nah, untuk itu saya pengen kalian kasih masukan kepada saya gitu ya. Apa yang sudah kalian alami gitu ya selama 1 semester ini belajar bersama saya, apa kurangnya dan juga apa mungkin lebihnya kalaupun ada gitu kan ya, gitu ya. Kira-kira boleh menyampaikan kepada saya dan juga sama teman-teman semuanya yang ada di sini gitu ya. Sehingga nanti ke depannya di semester yang akan datang saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama jika memang ada kesalahan gitu kan ya. Dan saya akan tetap mempertahankan yang sudah baik. Nah, seperti itu. Kalau ada baiknya begitu ya. Oke, siapa yang kepingin berkomentar silakan. Gak ada yang mau komentar. Jadi semuanya nggak ada yang mau komentar nih menilai saya. Jangan takut, nggak bakalan nilainya jadi jelek, nggak bakalan. Ya, tenang aja. Saya akan menilai sesuai dengan hasil kerja kalian kok. Nggak bakalan saya nilai kalian itu karena sudah menjelek-jelekkan saya terus saya nilai jelek. Nggak mungkin beneran. Saya janji ya. Ayo siapa yang kepengen berkomentar? Komentar apa Bu? Evaluasi bukan Bu? Selanjutnya. Masa nggak ada? Berarti selama Bu. ini tidur semua ya? Bu. Dan Apa? kalau dari saya gimana ya Bu ya, kalau untuk kekurangan sih belum bisa dijelasin ya kayak gimana. Kenapa Kan, Bu, belum bisa dijelasin? ya dari ini sih. Mungkin dari gelar Ibu ya, kan gelar Ibu ini kan udah dokter banget ya. Jadi saya juga kalau dari kekurangan Ibu yang udah yang udah Ibu sampaikan ilmu tentang desain pembelajaran ini ke kita itu lengkap gitu Bu. Jadi nggak ada kurangnya gitu. Bahkan portofolio yang kita kerjain itu ya alhamdulillah sih pada lancar gitu, pada lancar semua kan. Dan ya kalau kurangnya sih saya juga belum ada kekurangan dari Ibu ya, belum bisa dijelasin sih gitu. Alhamdulillah. Artinya ini Mahesa lebih menilainya dari materi, kemampuan saya menyampaikan materi ya. Sebenarnya walaupun saya sudah dokter pun manusia pasti punya kekurangan begitu kan ya. Jadi ini mungkin dari Mahesa, dari sisi Mahesa, tapi teman-teman yang lain kan juga belum tentu gitu kan ya. Mungkin dari pengelolaan kelasnya, dari
selama kita bergaul mungkin ya, dari hubungan yang saya jalin dengan kalian seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dikoreksi dari yang sudah ada sebelumnya. Boleh nggak, Bu? Boleh. Ya, Bu. Paling ini, Bu, ya. Asdos ya, Bu. Ternyata maksudnya. Kenapa? Ya, Bu, kayak misalkan takutnya ada miskomunikasi ya. Kayak misalkan kayak UTS berbeda gitu kan. Ibu mengatakan A, Aksa mengatakan B gitu kan, Bu. Takutnya ada miskomunikasi aja, Bu. Soalnya banyak kok teman-teman juga ada yang kayak, ih gimana sih kayak gitu. Terus kayak gini gitu loh, Bu. Paling evaluasinya kayak gitu, Bu, untuk Asdos. Ini lebih apa? Lebih kepada info pengumuman atau info tentang materi? Maksudnya tentang konsep materinya? Info pengumuman materi. Info pengumuman sama pengumuman. materi. Sama misalkan, Bu, yang kan ada kelompok ya, Bu, ya? Yang masalah kelompok. Yang kelompok 7 sama kelompok 6 kan, Bu, ya? Nah, itu pas di tabel kelompok, berbeda dengan di silabusnya, Bu. Seharusnya kan kita emang dari awal mengikuti kelompok emang silabus ya. Tapi kan kita lihat lagi kembali lagi di tabel. Nah, berbeda, Bu. Silabus sama tabel tuh berbeda. Baik. Oke, Fatan, terima kasih ya atas koreksinya. Mungkin di sini saya dan juga Aksa mungkin akan lebih biar komunikasinya sama, pesannya itu sama gitu ya, lebih ini lagi, lebih menyamakan lagi gitulah ya. Ya, terima kasih ya Fatan ya atas koreksinya. Insya Allah untuk semester depan kami akan perbaiki sehingga tidak ada lagi yang berbeda seperti itu ya. Ya. Fatan ya. Oke, yang lainnya? Fatan kemana tadi? Yang lain ada lagi? Satu lagi deh. Dari yang perempuan deh. Satu lagi. Satu lagi, Alia deh. Kalau dari aku ya, Bu, mungkin sebisa mungkin Ibu tuh pengen mahasiswanya nilainya pada gede. Jadi kuisnya tuh nggak cuma sekali gitu. Tapi Ibu ngasih kesempatan berkali-kali sampai ya si mahasiswa itu puas sama nilainya gitu sih, Bu. Jadi nggak cuma sekali kuis. Jadi kuisnya harus enggak, Bu, enggak, maksudnya kan kayak kuis pertama nih. Kan Ibu nggak ngambil dari nilai di antara 2 kuis itu kan, Bu. Jadi Ibu ngasih peluang kita di antara 2 kuis itu mana yang paling gede nilainya gitu, Bu. Jadi enggak Ibu cuma 1 kali kuis langsung diambil nilainya. Tapi Ibu 2 kali kuis. Jadi sama aja Ibu ngasih kesempatan buat kita tuh lebih baik lagi gitu tentang materinya, lebih paham lagi tentang materinya gitu, Bu. Ya, maunya jadinya kuisnya berapa kali nih? Enggak, Ibu udah cukup 2, Bu. Maksudnya cukup 2. Kasih kesempatan nggak cuma sekali kita ngerjain kuis, tapi Ibu kasih kesempatan kita 2 kali buat ngerjain kuis gitu, biar bisa memperbaiki nilai kita yang sebelumnya. Itu kalau menurut Alia udah bagus atau belum? Bagus sih, 2 kali aja, Bu. Udah 2 kali aja. Oh gitu, baiklah. Iya. Ya, Fatan. Sebentar, saya komentarin Alia dulu ya. Sebenarnya tujuan kasih 2 kali kan karena supaya kalian itu mendapatkan nilai yang bagus kan ya. Dari kuis yang pertama nilainya hancur nih, banyak yang hancur gitu kan ya. Otomatis saya akan memberikan kesempatan kalian untuk memperbaiki nilai itu dengan belajar dulu gitu ya. Kemudian dikasih kuis lagi, begitu kan ya. Sehingga harapannya nilainya sudah bagus semuanya, nggak ada yang nilainya jelek seperti itu. Ya harapannya saya itu nggak mau ketemu sekalian lagi di mata kuliah yang sama itu loh ya. Jadi semuanya lulus di mata kuliah ini
Dan semester depan saya ketemu sama kalian itu di mata kuliah yang berbeda, lanjutannya dari mata kuliah desain pembelajaran, yaitu mata kuliah pengembangan sistem instruksional. Jadi kalian siap-siap saja ya bertemu kembali bersama saya. Oke? Ya, terus tadi Fatan kenapa mau ngomong apa lagi? Iya, paling maksudnya kayak berbeda aja Bu, masalah silabus sama tabel yang kelompok tuh Bu. Oh iya, itu memang kemarin sempat sayanya yang ini, yang apa namanya, salah gitu loh. Ketika saya dari awal itu menentukan kelompok-kelompok itu salah saya ininya ya, maklum lah namanya manusia, tiba-tiba ada nyelewatnya sedikit gitu kan ya. Nah itu ya, insya Allah di semester depan mudah-mudahan tidak ada lagi hal yang serupa seperti itu ya, Fatan ya. Siap. Ya maksudnya takutnya Bu terjadi ada miskomunikasi lagi dan sehingga kepada mahasiswa, kepada astusnya juga kan nggak saling menyalahkan ya Bu ya, sama Ibu juga gitu kan. Oke. Kalau seandainya ada hal-hal yang kalian itu nggak sama kayak begitu ya, nggak berkenan buat kalian, saya sih berharap itu disampaikan dengan cara yang baik, begitu kan ya? Ya, jadi kan kalian waktu pertama kali kuliah di TPUIK dikasih arahan nggak sama kakak-kakak Hima waktu itu? Bagaimana tata cara berkomunikasi dengan dosen? Bagaimana komunikasi dengan teman-teman? Seperti itu dikasih nggak sih? Nggak ada Bu. Nggak ada. Dari himanya Kak Algi, wakilnya TAKSA, nggak ada Bu. Sama sekali nggak ada sosialisasi terkait perkuliahan. Malah yang ada tuh ya paling segelintir orang sih Bu, kayak bukan hima doang sih malah Bu. Oke, ya. Ini mungkin revisi juga buat Hima ya. Di sini kan banyak nih yang menjadi anggota Hima ya kan. Nah, nanti mungkin next selanjutnya bisa lebih inilah ya sama adik-adik kelasnya gitu kan ya. Kasih info gitu ya untuk mahasiswa baru gitu kan, ketika kita kan di kampus ini kan kemarin kan kita udah kelas ini bukan ya. Kalian pasti udah belajar nih, pernah belajar tentang pembelajaran orang dewasa ya kan. Kalian di sini termasuk orang-orang dewasa yang belajar, begitu kan ya? Benar kan? Secara usia kalian ini sudah dikatakan orang dewasa gitu lah. Tapi secara psikologisnya belum tentu gitu kan ya. Orang dikatakan dewasa kalau secara fisiknya itu sudah memenuhi syarat dikatakan dewasa, usianya berapa kayak begitu kan ya. Terus dari biologis apa ya, yang kalau kalian belajar tentang biologi gitu, tentang orang itu kan ya ada kan ya ciri-ciri orang dewasa gitu kan ya. Terus secara psikologisnya gitu kan ya ada juga, salah satunya mampu menahan emosi ya kan, seperti itu kan ya. Ya, tidak cepat marah kayak begitu kan ya, mampu melihat, menentukan mana yang baik dan mana yang benar kayak begitu ya. Itu namanya orang sudah dewasa, begitu kan ya. Nah, makanya di sini kan teman-teman semuanya ini kan orang dewasa yang belajar, mahasiswa itu orang dewasa ya kan yang belajar. Di sini kami dosen-dosen pun akan memperlakukan, insya Allah ya, akan memperlakukan kalian sebagai orang dewasa yang belajar. Artinya memperlakukan orang dewasa yang belajar itu tidak menganggap kalian itu tidak punya apa-apa, maksudnya tidak punya pengetahuan apa-apa sebelumnya gitu loh ya. Kita menganggap kalian itu memiliki kemampuan gitu kan ya, yang kalian bawa gitu kan ya ke sini gitu kan ya. Jadi kita saling berbagi bersama teman-teman, saling sharing ilmu pengetahuan yang kalian punya sebelumnya, dibagikan kepada teman-teman yang lain di sini, dibagikan kepada dosen-dosen. Begitu juga dengan dosen, berbagi sama kalian. Namanya kan belajar toh. Belajar itu tidak hanya dari dosen, tapi juga dari teman-teman yang lain, begitu ya kan. Nah, untuk itu saya sih berpesan ya, kalau seandainya Hima kemarin belum nih ngasih tahu tentang bagaimana tata cara adab ketika berkomunikasi
misalnya kirim pesan sama dosen kayak gitu kan ya. Nah, itu ya di sini mungkin saya akan sedikit berbagi gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak berkenan buat kalian gitu kan ya, ada sesuatu yang membuat kalian itu gimana ya, pokoknya nggak enak lah kayak gitu. Nah, tolong dikomunikasikan dengan cara yang baik. Begitu ya. Nah, di sini ada saya, ada Bu Maimunah yang siap untuk mendengarkan keluh kesah kalian gitu kan ya. Anggap saja saya dan Bu Maimunah itu adalah ibu kalian gitu kan ya. Ibu kalian di sekolah ya kan. Nah, kami terbuka buat kalian kalau seandainya ada masalah, misalnya masalah dengan dosen, masalah dengan teman-teman, masalah dengan pembelajaran kalian belum paham dan segala macam. Bisa dikomunikasikan dengan kami begitu ya, atau bahkan mungkin ada yang semangat belajarnya itu kurang banget gitu ya, motivasi belajarnya kurang. Nah, itu kan bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing akademiknya ya kan. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah kami terbuka buat kalian semuanya. Kalau ada permasalahan, silahkan dikomunikasikan dengan baik. Komunikasinya ya sama kami, sama saya, sama Bu Mai. Kebetulan di sini kan prodi ada saya dan Bu Mai ya. Atau kalau misalnya kalian nggak nyaman sama saya, boleh dengan dosen yang lain gitu ya. Tapi caranya dengan baik ngomongnya. Misalnya maunya aku langsung mau ngomong aja, misalnya telepon atau bertemu. Nah, sampaikan dengan yang baik, begitu loh ya. Nah, begitu juga dengan kami sebagai seorang dosen, itu juga harus menghargai kalian gitu kan. Begitu, jadi nggak langsung marah-marah gitu kan. Nah, itu sih. Nah, kalau chat nih ya, ini saya pernah punya pengalaman ya. Saya kan juga mahasiswa ya, tidak hanya kalian ya yang pernah yang menjadi mahasiswa ya kan. Saya juga pernah menjadi mahasiswa. Jadi ceritanya saya mau berbagi sama kalian. Kalau misalnya saya itu, ini cerita tentang saya ya. Kalau saya mau chat dosen saya gitu ya, mau bimbingan misalnya. Waktu kemarin tuh bimbingan disertasi ya yang terakhir ya. Itu saya akan baca berulang-ulang nih chat saya. Bahasanya sudah baik belum ya gitu kan ya. Kira-kira kalau saya WA jam segini ini mengganggu beliau enggak ya, kayak gitu kan ya. Itu kita pikirin baik-baik gitu kan ya. Kalau saya chatnya caranya begini kira-kira berkenan enggak ya yang membacanya begitu kan ya. Nah, itu kita harus pikirkan juga begitu ya. Terus tolong jangan chatnya itu misalnya Assalamualaikum Bu dikirim. Saya Fatan dari TP semester 4 dikirim. Nah, saya mau bertemu sama Ibu boleh dikirim. Jadi banyak sekali itu akhirnya bunyi HP saya itu bunyinya celing 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 terus kayak begitu ya kan. Kira-kira itu kalau menurut kalian mengganggu apa tidak? Mengganggu, Bu. Nah, mengganggu kan? Kalau pesan mau kirim pesan WA kayak begitu sama teman oke gitu kan ya. Tapi kalau sama dosennya ya kalau bisa ya satu saja misalnya Assalamualaikum Ibu, saya Fatan dari semester 4. Saya ingin bertemu sama Ibu. Apakah Ibu ada di kampus? Kirim. Nah, satu saja ya kan? Itu lebih baik atau enggak kira-kira? Lebih baik, Bu. Itu dia ya. Kadang dosen suka dibaca doang, Bu. Suka dibaca doang. Nah, ini kadang-kadang memang ya kita itu kadang-kadang kan sibuk ya kan. Saking sibuknya kadang dibaca doang, wah nanti aja deh aku balesnya kayak begitu kan ya. Nah, nanti aja itu membuat pas nantinya itu kapan lupa lagi siapa tadi yang WA tadi ya. Saking banyaknya yang WA mungkin ya gitu. Nah ya, jadi mohon dimaklumi saja kalau ada yang nggak bales chat pesan itu mungkin bisa diulangi lagi.
ya, di waktu yang berbeda ya, di waktu yang berbeda. Ya, sekiranya kan mepet nih, kok nggak dibalas-balas ya? Nanti dulu deh, tunggu sore aja deh, kayak gitu kan ya. Nah, nanti sore di chat lagi, sekiranya beliaunya lagi sudah selesai berkegiatan kan, kalau sore sudah istirahat gitu kan ya. Nah, itu di chat lagi, mana tahu dibalas begitu. Jadi jangan pikirannya udah negatif, wah nggak dibalas sih Ibu Umi ini nggak peduli sama mahasiswanya dan segala macam begitu. Ya, begitu ya. Baik. Ya. Nah, satu lagi nih tentang evaluasi pembelajaran ini ya juga berhubungan dengan evaluasi pembelajaran kita ya. Saya kalau tadi kalian sudah mengevaluasi saya ya kan ya. Saya juga boleh dong ya mengevaluasi kalian ya kan tentang pertemuan kita gitu kan. Pastinya besok-besok saya akan bertemu kalian lagi gitu kan. Nah, saya pengen kita itu saling menghormati gitu kan. Salah satu cara kita menghormati orang yang berbicara di depan kita itu dengan cara bagaimana? Kalau misalnya nih tatap muka bertemu langsung nih, ketemu Fatan ke sini ya, bertemu saya. Cara berkomunikasinya bagaimana caranya? Yang baik. Iya, Bu, beradab, Bu. Berhadapan, ya kan? Berhadapan. Oke ya. Artinya saya melihat Fatan, Fatan melihat saya. Begitu kan ya? Betul. Coba Fatan seandainya kamu berbicara di sini, tapi saya nggak mau ngeliatin kamu. Saya mau ngeliatin yang lain begini. Apa yang akan kamu rasakan? Kayak nggak dihargain, Bu. Nah, kayak nggak dihargain. Nah, sekarang kalau misalnya pertemuan kita lewat Zoom, ya. Oke, ya. Lewat Zoom misalnya. Pernah nggak saya itu kalau belajar sama kalian itu tutup kamera? Nggak pernah, Bu. Nah, nggak pernah ya. Kalaupun pernah saya izin dulu gitu kan ya. Ya, Bu. Ya kan? Tapi saya selalu on gitu. Kalau ada kalian ngomong apa langsung saya iniin gitu kan ya. Nah, itu artinya saya tuh enggak meninggalkan kalian, tapi saya izin mungkin waktu itu lagi di jalan gitu ya, sehingga kalau kalian ngelihat saya ribet dengan di jalan di belakangnya, kalian akan fokus dengan pemandangan di belakang saya seperti itu kan ya. Tapi saya tetap fokus karena tetap harus mendengarkan apa yang kalian sampaikan seperti itu kan ya. Nah, itu salah satu cara kita menghormati orang lain ketika kita berinteraksi gitu lewat Zoom gitu ya. Itu ya dibuka kameranya gitu kan ya. Bener nggak sih? Ini caranya biar kita itu saling menghormati dulu lah ya. Gitu kan, saling menghormati ya dengan cara membuka kameranya gitu kan. Oke, saya bisa lihat Maesa hari ini ada di rumah gitu kan ya, Jihan juga, Anissa juga gitu ya, Mary, Alia, Fahri ada di rumah gitu kan. Yang lainnya GJ juga di rumah. Tapi yang lainnya karena nggak dibuka, saya nggak tahu mereka ada di mana gitu loh. Dan mereka sambil tiduran kah gitu kan ya. Bahkan mungkin tertidur dengerin suara saya yang merdu gitu kan. Jadi tertidur dia gitu. Jadi saya nggak tahu gitu kan. Nah, coba apa yang terjadi ketika kita belajar, kemudian kalian nggak sungguh-sungguh gitu ya, karena sambil tiduran, sambil rebahan gitu ya, akhirnya tertidur karena dengerin suara dosennya yang merdu gitu kan ya. Nah, apa yang terjadi? Ya kalian nggak bisa belajar dengan baik, bener nggak? Nah, poin kedua adalah kalian akan kehilangan itu ya. Yang pertama tadi nggak menghargai orang lain yang sedang berbicara. Yang kedua adalah kalian nggak dapat informasi dengan jelas karena kalian nggak fokus, begitu kan? Ya. Oke. Ada yang komplain nggak saya ngomong kayak begini? Untuk semester depan, bagaimana kalau saya menerapkan peraturan kalau nggak buka kamera nggak saya anggap hadir? Waduh. Mungkin ini, Bu. Mungkin waduh? malu kalau on cam, Bu. Kayaknya Kameranya berat jelek. gitu loh. Iya, Kayaknya Bu. berat gitu loh. Gitu, Bu.
Kenapa? Sekarang gini, kenapa kok waduh kok berat itu? Kan ini sebenarnya untuk kalian gitu ya. Saya nggak tahu sekarang ini Zahran itu lagi ngapain, masih adakah gitu kan. Saya nggak tahu Nabilah juga dari tadi saya apa namanya panggil-panggil nggak nyaut gitu ya. Ada di sini tapi hati dan pikirannya dan juga badannya nggak sama saya gitu kan. Gitu ya, percuma kalau gitu lagi belajar cuman nongolin namanya aja di Zoom ini tapi orangnya nggak belajar gitu loh. Percuma kalian dapat nilai kehadirannya full 100% tapi sebenarnya kalian itu nggak pernah hadir di kelas gitu loh. Iya kan? Bu, kan Ya. semester depan offline, Bu. Oh iya, ya iya. Yang mana tahu masih suka nge-Zoom juga ya kan. Ya alhamdulillah kalau offline udah siap. Fahri offline ke Bogor. Baru pulang kemarin, Bu. Pulang kemana? Ke Jambi lagi. Kemarin baru sore. Oh iya, tapi nanti Karena balik lagi ada beberapa kan? matkul yang ini kan, yang offline. Jadi saya ke sono bentar kemarin. Oh ya, nanti kan balik lagi ke sini Iya, kan? balik lagi insya Allah, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Artinya ada lah yang dibuat pergi ke Bogor ya. Banyak yang dirindukan di Bogor, Bu. Banyak kisah. Oh ya, iya bagus kalau begitu ya, sehingga kamu betah di Bogor ya. Iya, Bu. Siapa yang dirindukan? Coba. Gaos, Bu, gaos. Kenapa kok gaos? Gak tahu, Bu. Dia lucu ya, Bu. Oh gitu, alhamdulillah. Terima kasih ya Gaus, kamu mampu menarik temanmu untuk betah di Bogor ya. Harus hati-hati nih sama Bang Fahri. Takut. Oh iya, lupa. Awas, hati-hati ya. Oke. Bu Mai, ada yang mau disampaikan nggak sih? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini Ibu satu semester ya nggak ketemu sama semester 4. Satu Iya, semester. Bu. Gak ketemu kita, Bu. Sehat ya semua? Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bisa nggak buka kamera semua? Ibu kangen nih wajah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng semester 4. Waktu semester 3 ya sama Ibu. Kayaknya banyak perubahan nih. Siapa ya? Nabila Safiyah ini yang Abing. Bukan, Bu. Nabilah yang satu lagi. Yang Abing ini siapa? Nabila Silvani. Oh, Nabila Silvani. Ada? Udah gabung? Nggak ada, Bu. Dia. Oke. Ibu mau ini ya, menyampaikan pesan. Nah, maksudnya kita kan sebentar lagi mau melaksanakan UAS. Ya. Bu. UAS semester ini masih dilaksanakan secara online. Nah, mudah-mudahan mahasiswa semester 4 ini dalam mengerjakan UAS yang diberikan oleh dosen-dosen dikerjakan secara jujur ya, dikerjakan sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian dikerjakan dengan senang hati dan jangan sampai telat dalam mengirimkan tugasnya pada saat waktu UAS. Sekiranya kalau mengalami kesulitan, mungkin macam Fakri itu lagi di Jambi ya, di mana? Di Jambi apa di mana ya? Iya, Bu, di Jambi, Bu. Nah, mana tahu pas saat dalam pelaksanaan UAS, dalam mengirimkan tugas-tugasnya ke LMS,
sinyalnya lagi gak stabil. Nah, pas waktunya sudah habis nih, cepat hubungi Mas Randi. Ya, jadi dikasih tahu ke Mas Randi bahwa Fahri mengalami kendala sinyal. Biar batas pengirimannya nanti dengan kesepakatan Mas Randi apa diperpanjang waktunya, apa bagaimana. Jadi langsung dibicarakan setelah mengerjakan UAS apabila mengalami kendala dalam pengirimannya, masalah wifi internetnya gitu ya, sinyal, kasih tahu ke Mas Randi. Kemudian mudah-mudahan Ibu doakan anak-anak semester 4 ini pas sampai semester 5 banyak perubahan-perubahan yang diperoleh. Perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan kognitif, dan nilainya juga berubah ke arah yang lebih baik. Tapi sekiranya kalau ada di antara nilai-nilainya yang kurang, cepat hubungi dosen setelah UAS. Misalnya kita merasa di atas setelah nilai keluar nilainya kurang, kita ingin perbaiki, cepat hubungi dosen yang mengampu mata kuliah gitu. Jangan ditunggu lama-lama. Seperti itu ya. Bisa mendengar suara Ibu? Bisa Ibu. Oke. Baik. Mudah-mudahan mahasiswa Ibu sehat selalu dan sukses selalu. Insya Allah bisa ketemu di semester selanjutnya, semester 5. Nggak terasa ya, dan semester 5 udah pertengahan. Kalau udah semester 5 itu sebentar aja udah selesai, udah langsung SPD, TP. Ada yang mau ditanyakan? Skripsi hilang ya Bu ya? Skripsi, iya skripsi biasanya kalau udah mata kuliah seminar proposal, nah nanti itu mengarah ke sana. Susah nggak Bu skripsi Bu? Enggak susah. Kalau kita yang melaksanakan, kita yang mengerjakan nggak susah. Bismillah aja, kan ada yang membimbing ya kan, banyak dosen-dosen di sini yang akan membimbing kalian ya. Bu, saya mau nanya, dosen pembimbing akademik kan saya Bu Mita ya Bu ya? Oh iya, semester ini semuanya Bu Mita? Ada yang Bu Mita, ada yang Bu Ika Bu. Oke, yang Bu Mita nanti saya coba alihkan ya. Mau dialihkan ke siapa? Kalian maunya siapa? Pak Zainal. Pak Zainal, kebetulan beliau. Pak Randi Bu. Pak Randi. Pak Randi nggak dosen, nggak bisa bimbing akademik. Pak Apip boleh Bu? Pak Apip Bu. Oke, mau Pak Apip. Pak Ya, Afif. Ya sudah, nanti saya coba ke Pak Apip ya. Berapa orang yang dengan Bu Mita di semester 4 ini? Saya Bu. Fahri, Fatan, Aser. Aser, Zahran, 4. Oh, Mahesa ada 5. Oke, mau ke Pak Apip semuanya? Apa bagaimana? Coba angkat tangan atau boleh saya mau ini Bu, saya mau ini Bu, silahkan. Tadi Fatan sama Fakri udah dengan Pak Apip. Zahran, Mahesa, sama Aser. Pak Dede Bu, Pak Dede. Pak Dede, siapa tuh? Zahran. Fahri. Ibu catat ini ya, Fahri, Pak Dede. Oke. Zahran siapa? Pak Apip Bu. Apip. Mahesa siapa? Pak Apip. Pak Apip. Oke. Aser ya? Aser siapa? Pak Afif Bu. Pak Apip. Ini baru 4, 1, 2, 3, 4, 1 lagi. Ibu ulangi. Fakri, Pak Dede, Zahran, Pak Apip, Mahesa, Pak Apip, Aser ini nama lengkapnya? Oh, Farid ya? Farid, Pak Apip, Farid. Aku juga Ibu. Farid Fadilah ya, Farid Fadilah, Pak Apip. Oke. Aser mana ya Aser?
Wajahnya Aser mana ya? Tuh, Bu Umi tanya Aser tuh siapa? Anissa Sofia. Bentar. Anissa Sofia. Anissa, Ibu cuma nampak kerudungnya doang, wajahnya nggak kelihatan. Coba. Bu ingat nih yang model-model pembelajaran Anissa. Nah, ingat Ibu. Oke, ini yang model-model pembelajaran ya. Oke, Anissa, Pak Afif ya. Jadi cuma Fakri yang Pak Dede, yang 4 orang lagi Pak Afif. Insya Allah nanti Ibu bicarakan sama Bu Umi secepatnya ya. Ya Bu, baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Baiklah, terima kasih Bu Mai. Teman-teman semester 4 ya. Bentar lagi kalian naik ke semester 5 ya. Naik ke kelas 5 ya kalian ya. Waduh, udah gede berarti ya. Sudah punya adik kelas, bentar lagi sudah punya adiknya 2, ya kan? 2 angkatan. Bener nggak? Betul. Ya. Nah, karena sudah punya adik, adiknya ada 2, berarti kan udah dewasa nih ya, udah gede gitu kan ya. Nah, berarti harus apa ya? Ngajarin adik-adiknya ya yang baik-baik begitu ya. Kalau kalian bergabung di himpunan mahasiswa Hima maupun di apa yang fakultas itu namanya BEM ya. Nah, atau yang universitas itu ya kan. Nah, itu tolong mungkin buat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau sesuatu yang apa namanya kalian itu bisa jadi contoh yang baik buat adik-adik kalian, begitu ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan tentang di sini saya menyoroti tentang pembelajaran kita gitu kan ya. Tadi tentang hubungan dengan dosen gitu kan ya. Tata cara kalau misalnya ini dengan dosen begitu kan ya. Nah, sekarang tata cara ketika kalian ikut belajar gitu ya. Nah, kalau misalnya Zoom berarti ya kalian harus buka kameranya. Nah, kalau sudah buka kamera, terus kalian harus fokus memperhatikan dosennya ya. Jangan sampai kalian nggak fokus. Mau Zoom, mau offline, datang ke kampus, kalian harus fokus ya. Ya percuma aja kalau misalnya offline pun misalnya ya kalian pergi ke kelas, misalnya ke kampus gitu ya. Tapi hati dan pikiran kalian nggak ada di kampus, ya kan? Kalian main-main sendiri misalnya ya kan ya. Nah, itu yang rugi siapa? Kalian sendiri kan? Nah, karena kalian itu udah orang dewasa yang belajar, ya berarti kalian harus mampu memilih mana yang baik dan mana yang nggak baik. Begitu ya. Nah, kalau ada apa-apa, kalau misalnya ada apa-apa, tolong kalian komunikasikan dengan kami. Saya dan Bu Mai di sini ada di Prodi, begitu ya. Aturannya kan begitu jalurnya. Jadi jangan inilah ya gitu loh ya. Jadi saya tuh kepinginnya anak-anak TPUIK itu baik-baik semuanya gitu kan ya. Bisa belajar dengan baik di sini, nyaman belajarnya karena berhubungan dengan dosen-dosennya semuanya baik-baik begitu kan ya. Jadi kalau ada yang nggak berkenan, tolong dikomunikasikan dulu dengan kami. Kalau nggak mau, ya misalnya komunikasi dengan yang bersangkutan, itu dengan cara yang baik pula, begitu ya. Gitu ya. Ya, kalian kan bukan anak SD lagi gitu kan, sudah mahasiswa kan? Ya toh? Jadi kalian tahu gitu ya, kalau sudah jadi mahasiswa itu harus yang seperti apa ya. Gitu kan? Oke, anak-anak ini anak-anak saya semuanya di sini ya. Kalau kalian mau ya, saya anggap anak saya gitu kan ya. Ini anak-anak saya semuanya. Saya ingin kalian itu selama belajar jadi anak yang baik, anak yang manis gitu kan ya. Anak yang nurut ya, yang disiplin gitu loh ya. Yang selalu menghargai orang lain, menghormati orang lain gitu kan ya.
Nah, nggak ada masalah dalam belajarnya. Kalau misalnya ada masalah dengan belajar, bisa dikomunikasikan dengan guru-gurunya, dengan dosen-dosennya semuanya. Yang mana yang membuat kalian nyaman. Kalian tinggal pilih. Dosen TP kan ada 8 orang ya Bu Mai ya. Dosen tetap TPS 1 kan ada 8 orang. Nah, kalian pilih mana yang membuat kalian nyaman. Boleh kalian diskusi sama beliau gitu ya. Itu saja sih, saya pengennya itu nggak ada mahasiswa saya itu ketika belajar itu merasakan ketidaknyamanan sehingga membuat dia itu mungkin memutuskan untuk tidak lanjut belajar atau kuliahnya gitu ya, jangan sampai seperti itu gitu kan ya. Saya pengen kalian semuanya berhasil gitu ya, karena ini sudah di pertengahan nih, semester 4, bentar lagi semester 5 sudah mahasiswa udah pertengahan, bentar lagi sekejap mata kalian sudah harus menghadapi skripsi gitu kan. Nah, coba bentar lagi nggak lama kalian, wah seperti Kak Aksa gitu kan ya, sudah lulus mau wisuda gitu kan ya. Jadi jangan sampai kalian itu gagal gitu ya, gara-gara hal yang sepele gitu lah ya. Semuanya itu bisa dikomunikasikan dengan baik begitu ya. Ngerti nggak? Ibu. Iya. Bu. Iya. Ya wes, ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup Zoom-nya? Nah, terakhir dari saya, kalau seandainya di antara kalian ada merasa nggak nyaman gitu ya, ketika kalian belajar gitu ya, saya tunggu ya di prodi ya. Oke, saya tunggu di prodi. Nah, kebetulan waktu saya kan tinggal 1 minggu ini. Insya Allah minggu depan saya akan pergi menunaikan ibadah haji. Doain saya ya, mudah-mudahan lancar semuanya ya. Ya, saya minta maaf kalau seandainya selama kita berinteraksi ada salah-salah saya nyebut kata-kata yang nggak berkenan buat kalian. Mohon dimaafin ya, ikhlas ya. Nah, untuk itu kalau seandainya kalian ada masalah sesuatu apa, kalian bisa datang di sini menemui Bu Maimunah. Beliau yang akan menghandle semuanya, yang akan membantu kalian semuanya yang ada di sini. Ya, begitu ya Bu Maya. Oke. Ya wes, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup Zoom ini? Dari kalian? Sudah pas? Mau Bu. Apa? Mungkin makasih sama maaf juga dari saya ataupun dari kami gitu. Entah itu perkataan yang kurang baik atau cara chat Ibu yang kurang sopan ataupun cara mengkritik yang kurang tepat gitu Bu. Ya, nggak apa-apa. Kita kan di sini sama-sama belajar ya. Nggak ada yang namanya langsung pinter, langsung baik gitu kan ya. Semua belajar ya. Semua belajar, sama-sama belajar. Saya juga belajar dari kalian, kalian belajar dari saya, kalian belajar dari teman-teman, begitu kan ya. Jadi kalau yang ada hal-hal yang jelek, jangan ditiru. Kalau ada hal-hal yang baik, ya silakan dipakai, begitu ya. Ya Bu. Ya sudah. Ya sudah, mungkin saya cukup Bu Mei. Bu Mei ada lagi nggak? Tutup dengan untuk majelis. Oh baiklah. Okay. Baik, kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat belajar buat kalian semuanya. Terima kasih Bu. Ya, sampai bertemu kembali di semester depan ya. Siap Ibu. Ya, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Saya tunggu kalian semester depan ya.
Oke. Kita sesama live Assalamualaikum. ya. Ya, Oke, Bu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih, Devi. Tan besok cepatan ada tadi di